Ya udah Pak, udah masuk. Ya. Oke Pak ya. Terima. Iya, selamat malam Pak, silakan. Selamat malam sebelumnya Pak Setio. Ya, Oke. monggo. Sebelumnya terima kasih sekali atas waktunya lah Pak ya. Di ini mudah-mudahan nanti dengan apa yang sudah saya persiapkan jadinya akan lebih cepat gitu Pak. Ininya apa prosesnya. Oke Pak ya. Ya, silakan Pak. Saya mulai akan Ya, saya ya, share ya silakan Pak. yang sudah saya persiapkan. Saya mulai dari situ dulu. Secara cepat aja. Program guru belajar ini Pak, ini Ya, jadi adalah program pembelajaran yang dirancang membantu untuk dikenalkan ya sebenarnya pada ya, ya, sekolah, pengawas, SD, SMP, SMA, SMK dan sebagainya ini ya. Nah, itu tujuannya ada beberapa hal ini nanti di dalam webnya nanti juga pokoknya tinggal pelajari lah nanti gitu ya. iya, Artinya iya, nanti gitulah ya kita nanti belajar secara mandiri gitu ya. Jadi ya, secara terurut nanti secara terurut dari katakanlah A B C D E F G kita baca sendiri ya. Nanti kita bisa bahan itu bisa kita copy paste dikumpulkan itu bisa saja nanti ya. Terus langsung ada kuisnya ya sebagai apa yang sudah kita pelajari kita dites istilahnya begitu ya. Nanti iya, ini juga asesmen nasional adalah juga ini saya ambil dari nanti dari webnya itu juga ya. Nah, itu bisa dipelajari nanti. Kemudian tujuan dan manfaatnya di sana juga ini hanya saya ambil dari webnya juga ya, nanti di sana kalau Pak Setio nanti sampai ke sana juga akan bisa melihat dari apa pembelajaran di sana. Salah satunya itu memang sebagai apa nih ya, ketiga yang manfaatnya nasionalnya itu potret kualitas pembelajaran kita, ya, umpan balik peningkatan kualitas dan dasar untuk penyusunan program. Nasional ini nanti kan seperti tadi yang saya bilang sebenarnya ada tiga ya, dibagi jadi tiga. Misalkan ada asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Ini dibagi lagi AKM dibagi menjadi asesmen literasi membaca. Nah ini juga asesmen numerasi. Nanti dalam AKM ini nanti untuk memberikan kepada anak itu lebih biasa dengan literasi gitu ya. Nanti literasi iya, menggunakan literasi teks, literasi fiksi ya dan sebagainya. Kalau yang saya tangkap dalam membaca ini literasi ini tidak hanya membaca teks saja ya, tapi juga menurut saya juga bisa membaca suatu grafik ya, membaca suatu gambar sehingga dari situ anak diarahkan nanti bisa mengerti ya gitu, diterapkan dalam dunia nyata itu dia bisa mengerti, oh ini kalau gambar begini, membaca gambar, melihat gambar ya gitu ya, itu nantinya bisa kemudian menggabungkan dengan ilmunya untuk bisa menghitung, kalau memang dia menghitung akhirnya bisa menerapkan di dalam dunia nyata kan gitu ya. Nanti itu arahannya juga ke sana juga. Kemudian pesertanya, kalau ditanya pesertanya itu siapa saja, itu seluruh satuan pendidikan ya, tadi SD ya, kemudian SMP, SMA, tapi tidak semuanya sebetulnya. Kalau kemarin tuh tahun ini kan belum semuanya ya. Kalau misalkan SMA seperti tingkatan kita itu kan baru sebenarnya kelas 11 ya, baru kelas 11. Kalau SD itu kan kelas 5 gitu kan ya, yang akan ya, melakukan AKM ini. Nah itu pun dari kelas 11 itu kan juga nggak semua siswa kita kan ya, tapi hanya pilihan kan ya, itu nanti pilihan. Ini ada jadwal pelaksananya, udah dijadwal juga. Nih, cepat aja. Nah, ada mengatakan orang kan bahwa asesmen nasional atau AKM nanti itu sebagai turunannya di asesmen nasional itu merupakan pengganti dari ujian nasional ya. Nah, di sini sedikit perbandingan perbedaannya ya, perbandingan dari asesmen nasional dan ujian nasional ya. Yang kalau saya lihat itu misalkan di ini
model soal misalnya. Nah, kalau di AN ya, itu soalnya berupa PG, PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, jadi karena kita dibanyakan nanti contoh-contoh soal kan ya itu tadi ada bacaannya kan gitu ya Pak, ada bacaannya. Betul. Nah, kalau misalkan soal PG pun itu contoh-contoh yang saya baca itu saya lihat itu ada teksnya dulu yang harus dibaca sehingga dari situ Ya. ada pertanyaannya. Nah, maka harus juga akhirnya bisa menghitung ya. Ini kemudian ini juga saya ambil aja dari webnya ya. Apa itu AKM ya, program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Sederajat untuk konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh hasil literasi membaca dan numerasi. Nah, ini ya. Terus ada soal nanti kerjakan. Nah, gitu. Yang kedua baru yang ini yang saya lakukan ini ya, pengimbasan. Jadi pengimbasan tuh model sekarang seperti ini gitu Pak ya. Ya, betul. Artinya di sini kan imbas ya, terus menularkan atau mengajak kalau saya lakukan begitu ya kepada teman-teman sejawat, teman-teman seprofesi di sekolahnya untuk bisa mengikuti program ini, ya, asesmen kompetensi minimum ini. Nah, tahap pertama sudah saya selesaikan dan tahap kedua ini saya lakukan. Nah, nanti Pak Setio akan melakukan di tahap pertama ini dengan cara sebagai berikut ini nanti. Tahap ini juga tadi penjelasan dari tahap tadi, 2 tahap tadi itu. Ini jadwal pelatihannya. Kemarin saya tanggal angkatan pertama kan ya, angkatan 1, 4 sampai 8 Januari. Dan berikutnya ini berarti sudah angkatan keempat ya sekarang ini ya berarti ya, berlangsung ya. Besok berarti angkatan kelima. Iya, betul Pak. Ya, tanggal 24 sampai 28 Januari. Saya tulis di besar di bawah nih ya. Ini kalau di alamat gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ya. gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ini merupakan alamat kalau kita nanti mau login ke BIMTEK itu tadi ya Pak ya. Nah, setelah ini nanti kita sudah tahu alamatnya, ketik aja nanti buka google.com, nanti kemudian di atas buka baru, terus ketikkan aja nih gurubelajar.kemdikbud.go.id ya, enter, maka nanti akan tampilannya akan seperti ini. Ada kata ini selamat, mengucapkan selamat datang nih ya, program Guru Belajar, bla 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 nih, menjelaskan itu. Nah, kita tinggal klik oke, saya mengerti aja. Setelah klik di situ, baru akan tampilannya berikutnya seperti ini. Nah, ini kan kita kan ada beberapa seri pendidikan. Pilihan Pak ya. Nah, ya, kalau kita kan mau belajar di AKM, nah nih makanya nanti bisa klik seri asesmen kompetensi minimum atau langsung aja sebetulnya klik masuk dulu ya, kita login dulu. Ya, masuk. Nah, nanti kalau klik login masuk nanti baru pilih gitu kan, nanti ada pilihannya kan gitu. Ya. Oke, di sini klik masuk atau login ya, klik di sini ada di pojok kanan atas nih. Ini karena dalam bahasa Indonesia nih tombolnya itu masuk gitu ya. Kalau ada yang dalam bahasa login. Ya, login. Ya, kemudian tampilan berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk login ini kita harus punyai alamat surel ini ya, atau mempunyai email yang dari ini, dari Pak ya. itu, Pak. Nih, bisa kalau kita kemarin ini ternyata saya punya ya, udah lama saya catat itu, saya cari, tapi pertama saya juga bingung. Ini di mana nih ya? Itu ada hubungannya dengan data Dapodik kan ya nih ya. Nah, bisa tanya. Iya, betul Pak. Ya, ada ini emailnya, username-nya kan ya, username-nya. Kalau ini sebagai contoh nih saya punya saya nih 2015 10532066 @guruku.id ya.
kita masukkan di alamat Jurai dan kata sandi, terus klik masuk, maka nanti sudah akan masuk ke tempat seperti ini. Udah, kalau sudah seperti ini, nanti kita tinggal pilih apa yang akan kita mau pelajari, yaitu kalau kita akan ke asesmen kompetensi, tentu saja ke klik selengkapnya di ini asesmen kompetensi mini. Itu memang kalau untuk mengerjakan soal-soal itu kalau memang kita tidak baca, akhirnya nggak bisa. karena nanti kuis-kuis yang ada setelah kita itu benar kita harus baca ya. Karena ada yang mungkin. Jadi ada kuis itu dari literasi yang disampaikan itu Pak ya? Iya, dari yang kita baca itu tadi kan. Kan itu ilmu. Oh, ada kuisnya nanti. Ya, menjelaskan tentang itu tadi tuh. Asesmen nasional itu apa kan gitu kan ya. Tujuan Ya, apa oke, seperti ya. tadi yang saya tampilkan secara cepat tadi. Nanti itulah yang dibaca dulu nih, diperkenalkan satu persatu kan dari awal kan betul kan ya. Dari istilahnya Ya, dari baik Pak. depannya gitu. Asesmen nasional itu apa? Nanti dibaca tujuannya apa ya, manfaatnya apa seperti tadi itu. Harus kita baca semua kan ya. Nah, setelah sudah itu Iya. baru ada kuisnya kan gitu kan ya. Makanya kalau misalkan hanya langsung ke kuis gitu, bisa saja kan ya, nggak usah baca langsung kuis memang bisa. Tapi ya mungkin nanti kesusahan. Kesulitan menjawab Pak kalau nggak baca Iya, dulu Pak. seperti itu. Jadinya ya mau tidak mau memang karena sifatnya mandiri, itu emang ya Iya, belajar mandiri. sebaiknya memang dibaca secara teliti aja, waktunya juga cukup, sangat cukup, kita di-share. Baik. Nah, yang tahap kedua ya seperti ini ya, pembiasan seperti ini, pengimbasan seperti ini ya, pengimbasan seperti ini. Kemudian setelah itu nanti diminta ya kayak membuat video seperti ini nanti. Untuk syarat-syarat kalau kita memang itu tadi menyelesaikan 2 tahap itu Pak Setio. Makanya nih saya sungguh sangat terima kasih Pak Setio. Ini bisa sama-sama Pak, saya dapat pencerahan ini Pak. Ya, ada literasi begitu kan ya. Nah, yang harus kita baca lah gitu kan ya. Kita baca. Oh ya, nanti dipersiapkan juga memang ya. Sebagai kuis itu kita diminta membuat suatu contoh soal ini yang berupa literasi gitu. Sebetulnya udah contoh gitu, sih ya. hasilnya. Di pembelajaran itu juga sudah ada contoh misalkan cara membuat soal itu seperti apa. Nah, nanti di kuisnya nanti juga kita diminta untuk membuat contoh soal kita sendiri yang kita mungkin kita bisa kaitkan dengan mata pelajaran kita kan gitu kan. Kita sendiri menurut masing-masing kita itu akan lebih bagus menurut saya ya. Semuanya ada dan kita nanti secara bertahap itu nanti kita diuji itu di kuis itu tadi gitu. Memang begitu. Ya. Kalau boleh tahu berapa soal Pak kurang lebihnya? Yang pertama itu cuma sekitar berapa ya 20 atau 15 gitu loh pokoknya. Sedikit sedikit gitu, ya. Okay. Paling banyak itu yang kemarin 30 soal cuma 30 atau 40 soal yang terakhir itu ya nanti di evaluasi terakhir itu ada 40 soal. Setiap satu kuis itu bisa dikasih kesempatan 2 kali lah gitu. Jadi kalau misalkan kita kerjakan dulu gitu ya. Sudah terus ada hasilnya. Wah, kalau misalkan hasilnya kurang memuaskan misalkan ya. Nah, yang di terakhir jangan pilih lanjut istilahnya. Pilih aja yang melihat dulu view soalnya dulu gitu ya. Nah, nanti di situ baru kelihatan mana yang soal-soal yang masih jawabannya salah dan mana yang soal-soal yang sudah benar. Gitu. Oke, itu aja Pak Setio. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, oke Bapak. Melakukan pengimbasan ini kepada Pak Setio. Kalau semoga sukses Pak ini prosesnya. Bisa lebih lebih cepat lah kalau udah ada gambaran gitu. Kalau kemarin saya memang belum ada gambaran sama sekali. Jadinya udah ada gambaran Pak, jelas Pak tahap-tahapannya gitu. Ya, banyak. Nah, saya tahap-tahapannya kemarin juga belum mengerti gitu kan ya. Tapi dengan begini nanti mudah-mudahan Pak Setio bisa lancar nanti ya, ada tahap-tahapnya. Gambarannya. Itu saja Pak Setio yang bisa saya sampaikan dan terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, informasinya. Ya.
Terima kasih.